Patrick Kluivert telah resmi diperkenalkan ke publik dan kita juga telah tahu bagaimana ambisi beliau mewujudkan mimpi timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Sebuah konferensi pers yang dihelat kemarin membuat semuanya pun tahu tentang sosok pelatih baru dalam menangani timnas Indonesia. Konferensi pers yang disiarkan di akun resmi PSSI mendapatkan banyak viewers dengan 1 juta lebih ditonton. Tentu saja, legenda Belanda itu memberikan magnet tersendiri kepada Indonesia dan juga publik di tanah air karena mengingat penasaran dan tak sabar ingin melihat taktik kepelatihan yang akan dipimpin oleh Kluivert. Setidaknya dalam konferensi pers tersebut, Patrick Kluivert menjelaskan beberapa visi utama untuk timnas Indonesia. Salah satunya dengan mendatangkan pemain keturunan yang hanya berlabel Grade A dan telah disentil jika Jairo Riedewald akan diproses dan akan segera datang secepat mungkin. Yang tak kalah menarik ketika diam-diam, Patrick Kluivert memberikan surprise kepada kita semua dengan mendatangkan 2 legenda timnas Belanda seperti Dirk Kuyt dan Stekelenburg. Selain pastinya ada juru taktik Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Namun yang menarik di sini adalah 2 legenda yang menjadi surprise kita semua sejatinya bukan nama asing di publik tanah air pada era 2000-an ini. Sesuatu hal yang membuat Bahrain si kunyuk itu hingga Shewcross Australia yang dalam waktu dekat ini akan menghadapi timnas Indonesia merasa khawatir karena akan melawan timnas Indonesia dengan nuansa yang jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Dan banyak yang berpikir jika dari beberapa surprise dan surprise lainnya, yang ada pastinya ini masih ada dan masih belum berakhir. Karena mereka pun sudah paham bagaimana kinerja PSSI yang telah ditangani oleh Pak Erik tidak akan stagnan diam di sini saja. Sehingga akan ada banyak kejutan yang terjadi. Ya, PSSI setelah resmi mengumumkan Patrick Kluivert beserta Denny Lanzat melalui akun YouTube resmi PSSI yang telah ditonton sekitar 2 juta lebih menjadi saksi telah diembannya amanah pelatih baru Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Meskipun di situ tidak ada nama Alex Pastoor yang kayaknya akan datang belakangan dan diperkirakan akan ke Indonesia pada bulan Februari mendatang. Meski begitu, kami rasa saya tidak apa-apa. Karena yang terpenting di sini adalah mereka sudah sah membela timnas Indonesia. Dan kinerja nyata mereka yang dapat membuat publik tanah air merasa yakin dengan apa yang telah diamanahkan kepada Patrick beserta asistennya. Yap, dalam konferensi pers tersebut setidaknya ada 4 visi yang sudah disampaikan oleh Patrick mengenai timnas Indonesia. Di mana yang pertama adalah bekerja sama dengan para pemain lokal dan menurutnya para pemain lokal adalah jantung di timnas Indonesia. Yang kedua, Patrick Kluivert akan memantau perkembangan para pemain di klubnya masing-masing. Yang Patrick tekankan di sini adalah bukan berarti para pemain yang bermain di Eropa dipastikan bermain di timnas. Namun menurut sumber yang ada, Patrick Kluivert akan memantau jam terbang para pemain atau menit bermain di klubnya masing-masing. Karena menurutnya sangat penting karena match fitness akan mempengaruhi penurunan dan peningkatan pemain. Yang ketiga adalah tujuan Kluivert menangani timnas Indonesia itu apa? Di mana ia menerangkan, jika tujuannya adalah yang pertama membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Lalu setelah itu akan ada pengembangan secara menyeluruh terhadap perkembangan terobosan visi dan misi timnas Indonesia agar menjadi lebih baik. Yang keempat, Patrick menekankan akan mendapatkan hasil maksimal pada 4 ragam yang tersisa, tetapi juga menunjukkan respek kepada lawan. Yang dimana artinya semua para pemain timnas tidak boleh menganggap remeh lawan. Dan untuk target dikala akan melawan Australia dan juga Bahrain. Kluivert memastikan minimal target 4 poin meskipun Patrick juga ingin meraih hasil 6 poin dari 2 laga tersebut. Menarik nih. Ferrari, Rido, Egi, Kabuaya. Ya, dengan melihat apa yang telah dilakukan oleh PSSI untuk terus mengembangkan timnas Indonesia yang terus berjuang di kualifikasi Piala Dunia dengan salah satunya mendatangkan pelatih baru yang dalam tanda kutip bisa bersaing dengan lawan yang lainnya. Lawan terdekat seperti Bahrain dan Australia benar-benar merasa was-was dengan perkembangan timnas Indonesia yang terus-menerus. Sebab ia sadar, menurut mereka, Erick Thohir tidak akan berhenti di sini saja. Karena mereka sangat jelas meyakini jika sosok Pak Erick Thohir adalah sosok yang ambisi serta penuh dengan surprise. Menurut Mimin, sosok Pak Erick Thohir disinilah yang membuat dobrakan di balik layar hingga sampai di titik seperti sekarang ini. Jelas mereka sudah paham tentang siapa Pak Erick ini, di mana pengamat sepak bola Malaysia juga telah menganggap bagaimana berbahayanya Pak Erick Thohir di dunia sepak bola terhadap lawan-lawannya.
Hal itu juga terlepas dari kepiawaiannya dalam melobi-lobi bergerak dalam mode senyap namun sangat berbahaya. Dengan apa yang ditunjukkan oleh Pak Erick Thohir saat ini, sumpah menurut Mimin, mungkin kalian juga sepakat jika satu-satunya pemimpin yang memimpin PSSI tanpa mengurangi rasa hormat pemimpin terdahulu. Pak Erick Thohir adalah yang terbaik. Karena kita sering banget dibuat senang dengan PSSI yang saat ini. Meskipun kadang ada perasaan yang juga tidak enak, tetapi tidak seberapa. Berbeda dengan PSSI yang terdahulu. Aduh ampun deh, gak tahu mau bilang apa lagi. PSSI terus mendobrak dan mendatangkan para pemain diaspora. Menurut kabar yang beredar, jika kepelatihan staf pelatih di timnas sekarang masih banyak yang kosong. Dan menurut kabar yang mencuat akan muncul nama-nama kejutan. Menurut Patrick, dirinya akan berkolaborasi dengan Pak Erick dengan membawa dua legenda timnas Belanda sekaligus. Di mana diketahui ia adalah Dirk Kuyt sebagai pelatih striker. Lalu Martin Stekelenburg sebagai pelatih kiper. Selain itu untuk pelatih fisik sendiri Patrick akan menghadirkan Raymond Verheijen. Di mana untuk Raymond sendiri, ia mempunyai reputasi yang sangat mentereng. Di mana dirinya pernah menangani tim besar klub Eropa seperti yang Anda tahu, Manchester City, Chelsea, hingga Barcelona. Ia pun pernah bekerja di sana. Kemudian ia juga pernah menjadi anggota staf pelatih di timnas Belanda di Piala Dunia. Jadinya jika tiga nama tadi sukses didatangkan, maka siap-siap kepelatihan timnas Indonesia akan berubah drastis karena telah diisi oleh orang-orang gawat deh pokoknya. Pokoknya sistem dibangun oleh Pak Erick ini mode senyap tapi memang sangat berbahaya. Jadi kami sangat bersyukur bisa memiliki ketum yang hebat, santai tapi pergerakannya membahayakan. Ya, memang dengan terus berkembangnya timnas Indonesia mulai dari para pemain, kualitas pemain, prestasi yang telah dicapai, hingga saat ini pelatih yang bisa dianggap gawat meskipun masih belum merumput. Namun kami rasa timnas Indonesia sudah naik level, yang saat ini sudah semakin dekat dengan Korea sehingga Jepang. Apalagi timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert akan mendatangkan para pemain diaspora yang memang nama ini bukan main-main sih. Seperti yang telah di-spill oleh Patrick. Jika Jairo Riedewald sudah secepatnya akan diproses, ini akan membuktikan otak di lini tengah Profesor Tom Hai. Jairo hingga Ivar Jenner akan berpadu untuk membuat terobosan-terobosan akurat kepada lini serang timnas Indonesia. Karena Indonesia saat ini benar-benar akan fokus menatap kualifikasi Piala Dunia. Jangan sampai kita lupa diri dengan menganggap remeh lawan karena telah banyak dipuji sana-sini. Namun ayo buktikan, jika Indonesia bisa bersaing tim-tim di grup C lainnya. Terkhusus untuk Jepang memang masih jauh. Namun kami rasa bermain di kandang Australia, bismillah bisa mencuri poin. Karena entah mengapa kami begitu yakin dengan skuad yang ada saat ini. Ya, terlepas dari itu semua, apa yang telah dilakukan oleh Pak Erick beserta PSSI untuk memajukan perkembangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Dengan terus mendobrak pemain hingga pelatih dan menguberada kualitas di jantung timnas Indonesia sehingga jujur saja, timnas Indonesia yang sekarang jauh lebih mendapatkan sorotan dari publik manapun. Dan suka atau tidak suka, seperti apa yang telah kita bicarakan tadi, jika kami sangat bersyukur mempunyai Pak Ketum yang satu ini, kami berharap Pak Erick terus menjadi Ketua Umum PSSI dalam periode yang begitu lama. Tetapi beliau pun juga pernah bilang jika kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Namun yang terpenting di sini Pak Erick menekankan jika akan terus membuat pondasi-pondasi yang kokoh sehingga bisa berguna untuk jangka panjang. Namun untuk melangkah lebih jauh, kita harus fokus dulu menetap laga ke depan, dengan terus mendukung pelatih yang baru beserta stafnya, yakni Patrick Kluivert yang sangat mungkin bisa meloloskan kita ke Piala Dunia. Jika hal itu terjadi, benar semuanya akan nangis terharu, karena inilah yang sangat ditunggu-tunggu. Jadi, semangat mengemban amanah pelatih yang baru, semangat juga untuk para pemain yang akan mendapatkan ilmu baru. Tak juga bagi kami pecinta sepak bola Indonesia. Doa dan dukungan kalian tentu sangat bermanfaat sekali bagi kemajuan timnas Indonesia.